konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Sensasi. Di sini ada syarat-syarat sensasi. Yang pertama ada objek. Adanya objek yang diamati atau kekuatan stimulus objek menimbulkan stimulus yang mengenai indera atau reseptor, sehingga terjadi sensasi. Selanjutnya ada respon syaraf. Alat indera atau reseptor serta syaraf sensoris yang baik sebagai untuk meneruskan stimulus ke otak untuk menghasilkan respon. Selanjutnya ada pengalaman dan lingkungan. Pengalaman dan lingkungan budaya, pengalaman dan budaya mempengaruhi kapasitas alat indera yang mempengaruhi sensasi. Selanjutnya ada faktor-faktor sensasi. Faktor eksternal dipengaruhi oleh pendengaran dan penglihatan, sedangkan faktor internal yaitu dipengaruhi oleh fungsi indera kita sendiri, yaitu syaraf dan otak. Selanjutnya yang kedua akan dijelaskan oleh Dean. Yang selanjutnya ada pengertian persepsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan penerimaan langsung dari suatu serapan atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Yang ke-1 itu ada Stanton. Persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus atau rangsangan-rangsangan yang diterima melalui panca indera. Yang kedua, Philip Kotler. Proses seorang individu memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Yang ketiga, menurut Morgan, persepsi mengacu pada cara kerja, suara, rasa, selera, atau bau. Dengan kata lain, persepsi dapat didefinisikan apapun yang dialami seseorang. Di sini juga ada jenis-jenis persepsi, ada yang positif dan negatifnya. Yang di sini yang positifnya, persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan, tahu tidak tahunya, atau kenal tidaknya, dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Nah, di sini ada yang negatifnya, persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan, tahu tidaknya atau kenal tidaknya, dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsikan. Juga ada proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang, dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, sistem nilai, motivasi, kepribadian, kecerdasan. Ada seleksi, penyampaian oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit setelah diterima rangsangan atau data diseleksi. Dan juga ada pembulatan, penarikan kesimpulan dan tanggapan terhadap informasi yang diterima, interpretasi, komponen proses. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama itu ada perhatian yang selektif, juga ada rangsangan, ada nilai dan kebutuhan individu, dan pengalaman terdahulu. Di sini juga ada ciri-ciri persepsi. Objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini
mempunyai dimensi waktu seperti cepat lambat, tua muda, dan lain-lainnya. Dunia penuh arti. Kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita. Dari beberapa ciri-ciri persepsi di atas, kita dapat melihat bahwa alat-alat indera manusia berpengaruh dalam proses pembentukan sebuah persepsi. Dari stimulus tersebut, alat indera kita kemudian memprosesnya sehingga dapat menentukan atau menafsirkan informasi dari apa yang terjadi. Merasionalkan persepsi. Merasionalkan proses persepsi. Proses pembentukan persepsi dimulai dengan masuknya sumber melalui suara, penglihatan, rasa, aroma, atau sentuhan manusia. Diterima oleh indera manusia sebagai bentuk sensation. Individu mengenali suatu objek dari luar dan ditangkap melalui inderanya. Bagaimana individu menyadari, mengerti apa yang diindra ini merupakan suatu proses terjadi persepsi, seperti stimulasi, registrasi, interpretasi, atau feedback. Dan di sini juga bisa kita lihat ya ada perbedaan sensasi dan persepsi. Jadi sensasi adalah kesadaran pertama kita tentang beberapa rangsangan dari luar. Stimulus dari luar mengaktifkan reseptor sensorik yang gilirannya menghasilkan sinyal listrik yang diubah oleh otak menjadi tidak berarti atau sedikit informasi. Kalau persepsi adalah pengalaman yang kita miliki setelah otak merakit dan menggabungkan sensasi. Persepsi kita biasanya berubah, bias, diwarnai, atau terdistorsi oleh rangkaian pengalaman unik kita. Jadi persepsi adalah interpretasi pribadi kita tentang dunia nyata. Kemudian ada identifikasi halusinasi. Di sini ada identifikasi halusinasi menurut beberapa tokoh. Yang pertama menurut Sutejo. Halusinasi adalah suatu keadaan di mana klien mengalami perubahan sensori di mana klien stimulus yang sebenarnya itu tidak ada. Kemudian yang kedua menurut Keliat, halusinasi adalah salah satu gejala gangguan sensori persepsi yang dialami oleh klien dalam gangguan jiwa. Klien merasakan sensasi berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghidupan tanpa stimulus yang nyata. Kemudian di sini ada faktor penyebab terjadinya halusinasi. Yang pertama ada faktor predisposisi, yaitu terdiri dari faktor pengembangan, faktor biokimia, faktor psikologis, faktor sosiokultural, dan faktor genetik serta pola asuh. Faktor presipitasi. Menurut Rowling dan Hickok dalam Yosef 2014, pada hakikatnya seorang individu sebagai makhluk yang dibangun oleh dasar unsur biopsikososial spiritual, sehingga halusinasi dapat dilihat dari 5 dimensi. Yang pertama, dimensi fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Untuk dimensi fisik di sini kondisi fisik seperti kelelahan luar biasa, penggunaan obat-obatan seperti obat demam hingga delirium dan kesulitan tidur dalam waktu yang lama. Yang kedua ada faktor emosional, perasaan cemas dan berlebihan atas dasar problem yang tidak dapat diatasi. Yang ketiga ada intelektual, yaitu dalam hal ini klien dengan halusinasi mengalami penurunan fungsi ego.
Yang keempat ada sosial, yaitu gangguan interaksi sosial di dalam fase awal bersosialisasi nyata sangat membahayakan. Dan yang terakhir adalah faktor spiritual, yaitu halusinasi dalam spiritual dimulai dengan adanya kehampaan pada hidup, rutinitas tidak bermakna, dan hilangnya aktivitas dalam beribadah. Kemudian di sini ada tahap-tahap halusinasi. Yang pertama, fase 1 yaitu pasien mengalami perasaan mendalam seperti ansietas, kesepian, dan takut serta mencoba untuk berfokus pada pikiran yang menyenangkan untuk meredakan ansietas. Pasien tersenyum atau tertawa tidak sesuai, gerakan mata cepat, dan asik sendiri. Kemudian fase kedua yaitu pengalaman sensori yang menjijikan dan menakutkan. Pasien mulai lepas kendali serta mencoba untuk jaga jarak dengan sumber yang dipersepsikan sebagai dengan jarak sumber yang dipersepsikan sehingga timbul peningkatan tanda-tanda vital. Kemudian fase ketiga yaitu pasien menghentikan perlawanan halusinasi dan menyerah pada halusinasi. Di sini pasien sukar untuk berhubungan dengan orang lain, tidak mampu mematuhi perintah dari orang lain, dan kondisi sangat menegang lain. Yang keempat ada fase keempat yaitu pengalaman sensori menjadi mengancam jika pasien mengikuti perintah halusinasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan materi mengenai sensasi dan persepsi. Untuk selanjutnya, mohon maaf, Ibu dibuka untuk diskusi dulu Teh. Diskusi dulu. Baik, Ibu. Baik, untuk selanjutnya, mangga untuk setiap kelompok, barangkali ada dari penjelasan kelompok 1 yang belum jelas, mangga boleh ditanyakan. Mangga Ibu Teteh, apakah ada pertanyaan mengenai materi tentang sensasi dan persepsi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1? Dari kelompok 2 mungkin, apa ada pertanyaan? Kelompok 3? Tidak ada. Kelompok 4? Izin bertanya Teteh. Oh, mangga Teh Alni. Baik, izin bertanya kepada kelompok 1 mengenai tentang halusinasi. Bagaimana caranya agar mengontrol halusinasi yang terlalu berlebihan? Terima kasih. Terima kasih Teh Alni. Dari Teh Alni, pertanyaannya untuk kelompok 1, bagaimana cara mengontrol halusinasi yang berlebihan? Begitu Teh Alni? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh disimpan dulu pertanyaannya ya. Mangga untuk kelompok lain, untuk kelompok 5, apa ada pertanyaan lagi? Sudah cukup pertanyaannya, Ibu Teteh? Pak Iya, mangga Irma. Punten izin bertanya dari kelompok 5. Bagaimana cara mengkaji halusinasi bila si pasien itu tidak mau berbicara sama sekali? Gitu. Gimana cara mengkajinya jika pasien itu tidak respon terhadap pertanyaan dari yang bertanya, dari dokter atau dari bidan yang bertanya. Terima kasih. Atau nuhun. Mohon Teh Irma, atau nuhun. Pertanyaannya dari Teh Irma kelompok 5, bagaimana cara mengkaji halusinasi bila pasiennya itu tidak ingin berbicara atau tidak terbuka kepada lawan bicaranya? Ada
yang mau ditanyakan lagi dari kelompok lain? Sudah cukup 2 pertanyaan? Sudah cukup berarti ya Ibu Teteh. Mangga dari kelompok 1 barangkali ingin menyampaikan atau menjawab tadi pertanyaan dari Teh Alni dan Teh Irma. Mangga dipersilahkan. Untuk Teh Detik, mungkin kita butuh waktu sekitar 2-5 menitan ya. Iya, mangga Teh. Saya kasih waktu 5 menit Teh untuk berdiskusi dengan kelompoknya, mangga. Atau barangkali ada dari kelompok lain yang ya walaupun ini materinya disampaikan oleh kelompok 1, barangkali ada kelompok lain yang ingin mencoba menyampaikan pendapatnya atau menjawab pertanyaan dari tadi kelompok yang sudah bertanya kepada kelompok 1, mangga dipersilahkan. Baik, Teh Detik. Saya dari kelompok 1 Teh, izin menjawab pertanyaan dari Teh Almi ya. Ya, mangga Teh. Bagaimana agar bisa mengontrol halusinasi yang terlalu berlebihan ya? Mungkin yang pertama kita harus bisa mengelola stres yang baik. Misalnya kita melakukan teknik relaksasi. Yang kedua, kita harus menghindari penggunaan nafza. Yang ketiga, kita membatasi konsumsi minuman beralkohol. Dan yang terakhir, kita melakukan tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Bagaimana Teh Almi? Baik, terima kasih Teh Siti Sarifah atas jawabannya. Iya. Izin menambahkan Teh. Baik, mangga Teh Salen. Ya, seperti yang dibilang Teh Siti, saya mau menambahkan untuk supaya halusinasinya itu tidak berlebihan, mungkin kita bisa mengurangi atau menghentikan faktor penyebabnya dulu Teh. Dari faktor dimensi, apakah faktor emosional dan intelektual dan yang lainnya. Kalau seandainya kan dari fisik, berarti seperti kata Teh Siti ya, kita emang harus menghentikan faktor penyebabnya dari penggunaan obat-obatan, hindari stres, serta demam. Obat-obatan yang bisa memicu halusinasi. Gimana Teh Alni? Terima kasih Teh Salen atas jawabannya. Iya, sama-sama Teh, lebih ke penyebabnya ya. Faktor penyebabnya pasti ada. Dan kita mungkin menghentikannya itu dengan cara seperti itu. Iya, baik Teteh, terima kasih. Baik Teteh, terima kasih dari kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari Teh Alni. Bagaimana Teh Alni, apa cukup jelas jawabannya? Alhamdulillah jelas Teh Detik. Baik, nuhun. Mangga Teh, untuk pertanyaan dari Teh Irma, apa sudah bisa dijawab? Izin Teh Detik. Mohon mangga. Siapa ya? Oh, Teh Tiar, mangga Teh. Ya. Izin saya dari kelompok 1, izin menjawab Teh untuk yang Teh Irma. Bagaimana cara tadi Teh pertanyaannya mengkaji pasien jika pasien tidak mau merespon. Seperti itu bersangkutan dengan yang tadi Teh Siti dan Teh Salen sudah sampaikan. Jadi kita harus tahu dulu faktor penyebabnya untuk orang ini berhalusinasi itu apa, faktor pemicunya apa. Kalau bisa kita tahu, kemudian kita berikan rasa nyaman sama pasiennya. Kadang kan ada pasien yang mungkin karena ada keluarganya atau ada siapa gitu, jadinya tidak terbuka. Jadi mungkin kita berikan lingkungan yang nyaman supaya pasiennya juga mau untuk berbicara gitu. Ya, tapi kalau semisalnya memang tidak bisa, kemudian halusinasinya tambah
bertambah parah, mungkin kita bisa merujuk kepada tenaga kesehatan yang lebih berwenang. Begitu Teh Detik, Teh Irma. Ya, nuhun Teh. Sama Teh Irma. Bagaimana Teh Irma? Sudah cukup jelas cara mengkajinya? Ya, cukup Teh Detik. Cukup. Iya, makasih Teh Irma. Untuk kelompok 1 tadi sudah ada 2 pertanyaan dan sudah dijawab. Untuk selanjutnya, Ibu maaf lanjut ke kelompok 2 atau bagaimana Ibu Rika? Ya, baik Bu. Saya mungkin bahas sedikit dulu ya. Iya, mangga Ibu. Ya, baik Bu. Mohon maaf Bu. Ya, saya sedikit tadi sudah terima kasih ya pada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan terkait dengan konsep persepsi, sensasi, dan halusinasi gitu ya. Kalau kita bicara terkait dengan apa konsep ini, kenapa kita perlu mempelajari gitu ya? Karena kalau kita bicara terkait hal-hal yang berhubungan dengan psikologis gitu ya, dengan faktor emosi gitu. Nah itu kadang-kadang ada beberapa gitu ya faktor-faktor ini yang akan mempengaruhi gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa sebetulnya pada saat sensasi itu ya sebetulnya dirangsang oleh penginderaan gitu ya. Jadi proses rangsangan akibat atau proses rangsangan atau stimulus yang kita terima. Ya, contohnya misalkan sensasi nyeri gitu ya. Nah, sensasi pada saat kita misalkan dicubit itu kan ada sensasi gitu ya. Indra apa yang merasakan adalah indra perasa gitu ya, kulit gitu ya. Sehingga nanti pada saat kita misalkan ada stimulus nyeri, maka dia akan bereaksi. Nah, hal ini penting kenapa? Karena kalau dalam kehamilan sama persalinan biasanya ketidaknyamanan tersebut itu adalah akibat dari sensasi yang diterima oleh indra, baik indra misalkan terkait dengan indra penglihatan atau indra misalkan dari perabaan dan sebagainya, itu akan menimbulkan suatu reaksi. Nah, kalau kita lihat gitu ya, jadi nanti kalau kita bicara terkait dengan proses terjadinya persepsi, jadi selalu dimulai dengan rangsangan. Ya, rangsangan itu nanti bagaimana misalkan reaksinya gitu ya, rangsangan yang terjadi. Contohnya misalkan tadi disampaikan pada saat misalkan his gitu ya. Rangsangan yang terjadi apa? Karena ada kontraksi. Nah, mereka mempersepsikannya misalkan itu berbeda-beda ya. Ada misalkan kalau yang sudah mengenal, mungkin karena dia sudah kenal, dia memahami. Sehingga reaksinya mungkin tidak berlebihan misalkan. Jadi dia akan berjalan ke nalar karena dia sudah punya pengalaman dan mengenal adalah penalarannya jalan. Nah, penalarannya jalan, perasaannya, maka mereka akan memberikan tanggapan gitu ya. Tapi kebalikan kalau misalkan pada primigrapida gitu, pada saat mendapatkan rangsangan nyeri, karena dia belum punya pengalaman, sehingga penalaran dan perasaannya mungkin akan berbeda. Tetapi itu secara umum ya, tapi kita tidak bisa dipukul rata. Kadang ada yang lebih misalkan grapida lebih sensitif gitu ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan persepsi, ada rangsangan, kemudian mereka mempersepsikan, kemudian dia mengenal apakah ini adalah suatu hal yang biasa atau bukan. Sehingga kalau kita bicara persepsi itu tergantung dari perasaan dan pengenalan yang dia olah di dalam otak. Nah, baru dia akan berespon ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara persepsi sebenarnya bicara terkait dengan ilmu psikologi ya Bu ya, bahwa tingkah laku manusia itu tergantung dari cara pandang dia terhadap rangsangan yang dia peroleh gitu ya. Nah, ini kan tepat sekali pada saat di dalam asuhan kebidanan gitu ya. Pada saat misalkan seseorang gitu ya mendapatkan tadi rangsangan terhadap nyeri gitu ya, maka dia akan perilakunya mungkin ada yang teriak-teriak, ada yang tenang gitu ya. Nah, sehingga itu tergantung dari cara dia memandangnya. Nah, makanya perlu gitu, pada saat kita memberikan asuhan pada ibu bersalin, kita harus edukasi.
gitu ya. Edukasi kepada klien bahwa misalkan dalam proses terjadinya persalinan pasti akan ada yang namanya his. Lalu bagaimana his tersebut misalkan mengganggu ketidaknyamanan, gitu ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan pada saat misalkan pasien itu mendapatkan rangsangan, ya stimulus, kemudian mempersepsikan dia terlalu sakit, berarti apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus oleh klien lakukan? Gitu ya Bu ya. Kan katanya kalau kita bicara terkait dengan persepsi, dengan apa pemikiran-pemikiran, kita tidak boleh mengatakan seperti ini. Ya Bu, bersalin mah nyeri. Wayah nanya bunya. Nah itu katanya nggak boleh seperti itu. Kalau kita misalkan mensugesti seperti itu, mereka menganggap bahwa persalinan itu pasti nyeri. Sehingga di dalam otaknya tersimpan, di dalam memorinya persalinan nyeri, persalinan nyeri, persalinan nyeri. Tetapi kita harus mengubah. Gitu ya, Ibu, misalkan nyeri ini adalah memang misalkan untuk membantu atau menurun misalkan atau untuk mempercepat persalinan ya Bu ya. Silakan Ibu misalkan tarik napas panjang. Justru kita jangan ini mah biasa Bu, ini mah normal. Nah itu tidak boleh ya, karena kalau misalkan kita memberikan asumsi seperti itu, mereka mempersepsikan bahwa bersalin itu nyeri, sehingga itu akan memberikan pengaruh terhadap konsep berpikir dari seseorang, gitu ya. Nah ini kan kalau kita bicara terkait dengan persepsi, yaitu indera yang bekerja, ya. Terjadi stimulus melalui indera, kemudian bagaimana alat indera itu mengatur stimulus yang dia peroleh, kemudian stimulus itu nanti dievaluasi dan ditafsirkan, ya. Jadi makanya untuk misalkan mempengaruhi gitu ya, stimulus yang dirasakan tadi akibat nyeri, akibat proses persalinan itu misalkan kontraksi itu nyeri, nah berarti kita bagaimana? Oh misalkan asuhan pendekatannya untuk mengurangi nyeri kan berbagai cara. Misalkan pada saat nyeri itu mungkin di dalam persalinan ya Bu ya, kenapa terjadi proses persalinan itu nyeri? Kenapa kontraksi itu menyebabkan nyeri? Pada saat terjadinya kontraksi itu kan akan terjadi hipoksia. Hipoksi jaringan itu akan menyebabkan misalkan pengeluaran hormon prostaglandi dan sebagainya gitu kan ya. Lalu apa untuk mengimbanginya? Oh misalkan dengan melakukan pengeluaran hormon endoprin misalkan. Makanya Ibu boleh melakukan misalkan teknik bernapas, masas gitu ya, acupressure gitu. Nah itu untuk apa? Nah jadi kita pola pikirnya seperti itu. Ya, jadi pada saat misalkan kenapa Ibu mau misalkan mengurangi nyeri pada Ibu bersalin dengan teknik acupressure, berarti Ibu pahami atau fisiologinya seperti apa. Ya, jadi itu yang harus kita ini mungkin nanti di konsep nyerinya nanti kita akan lebih dalam lagi. Nah, tadi ya Bu ya. Jadi sensori stimulus itu akan berbeda-beda ya. Jadi kalau ada stimulus indera sebetulnya yang bekerja adalah sensori. Ya, sensori stimulus dengan adanya data-data dari lingkungan, misalkan tadi suara musik. Kan kalau misalkan ada yang membau misalkan durian, kan berbeda-beda. Kalau dia suka ya, oh langsung ngiler gitu kan. Kalau tidak suka dia menolak gitu. Nah itu ya Bu ya. Ini pengaturan alat stimulus oleh alat indera, dan stimulus alat indera itu dievaluasi dan ditafsirkan. Jadi inilah proses terjadinya sensasi. Sehingga bagaimana kita mengurangi sensasi yang negatif, berarti kita harus mengkondisikan si klien itu supaya bisa menafsirkan ya hal yang menjadi ketidaknyamanan menjadi hal yang positif. Tadi sudah disampaikan faktor yang mempengaruhi terkait dengan persepsi psikologis. Ya tadi Ibu mengatakan gimana kalau misalkan ada pasien nih tidak mau bereaksi, tidak apa. Sebetulnya kan tadi persepsi, sensasi itu sebenarnya berhubungan dengan psikologis. Karena setiap orang akan berbeda-beda. Ya apa yang harus kita lakukan? Tadi betul pendekatan gitu. Pendekatan dengan touch gitu kan, berbagai cara kita bisa melakukannya. Ya, nah ini. Kemudian tadi ya faktor yang mempengaruhi seleksi persepsi, intensitas. Semakin dia sering mulesnya, maka dia semakin persepsinya semakin kuat. Kalau dia menganggap itu adalah suatu hal yang negatif, maka akan semakin kuat ukurannya. Gitu kan tadi teman-teman mengatakan bisa dilihat dari ukuran, dilihat dari warna, gitu ya, kontrak atau unik gerakan. Contohnya saja ya, kalau gerakan yang cepat-cepat ya, kayak misalkan Ibu bumerang gitu ya, kan itu sensasinya berbeda gitu ya. Akan seolah-olah misalnya oh bagus gitu kan ya. Nah itu ya kebaharuannya. Ini saya hanya mengenal hanya sedikit saja. Ini ya proses penerimaan rangsangan tadi melalui indera, bisa mata, telinga, hidung, lidah, permukaan kulit.
Jadi kita nanti akan belajar misalkan terkait dengan neurotransmitter ya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa rangsangan itu kita melalui indera. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Ada yang misalkan high sense ya. Jadi sensitif ya. Yang paling sensitif terhadap rangsangan itu adalah mata dan telinga. Ya. Tapi kalau misalkan yang low sensitif itu adalah hidung, lidah, dan permukaan kulit. Nah, kita harus memahami gitu. Kenapa kita harus tahu ini? Sehingga nanti kita bisa tadi mengubah persepsi yang negatif atau misalkan yang tidak tepat dengan misalkan tadi misalkan contohnya ibu yang nyeri supaya berkurang, misalkan dia senangnya kan terkait misalkan dengan gunung-gunung atau lautan gitu kan ya Bu ya. Kita kan bisa memberikan sugesti positif, ibu seolah-olah berada di misalkan di hutan atau di taman indah gitu ya Bu ya, ibu merasakan nyaman gitu kan ya. Sehingga nah itu kan itu bisa dimanipulasi gitu. Ya. Karena kita kan asuhannya non farmakologi, beda lagi dengan misalkan medisin. Kalau medisin ada nyeri yang berlebihan, ya mereka obat-obatan. Tetapi kita juga harus paham, ya mana misalkan nyeri yang dapat kita gunakan atau misalkan terapi dengan non farmakologi dan mana yang harus dengan non farmakologi. Nanti kita belajar tentang tingkatan nyeri, ya Bu ya. Itu yang perlu kita sama-sama memiliki persepsi yang sama. Tadi ya Bu ya, kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus. Otak itu adalah mesin yang akan mengolah informasi. Ya, otak ini dapat dikondisikan gitu ya Bu ya. Makanya pada saat di awal bird plan itu akan berarti misalkan merencanakan persalinan mau di mana tidak. Tetapi bagaimana dia mengkondisikan fisiknya, mengkondisikan misalkan pikirannya, emosionalnya untuk menghadapi persalinan. Ya, jadi bird plan itu bagaimana misalkan mendidik, memberikan edukasi, bukan hanya bagaimana perencanaan persalinan. Ya, makanya kalau di luar negeri mungkin bird plan itu sudah menjadi keharusan, gitu ya Bu ya. Contohnya misalkan di luar negeri kalau buku si Parnay atau Miles itu pada saat ada datang pasien bahwa dia misalkan usianya 35 tahun. Mereka menawarkan kan untuk mendeteksi misalkan adanya ketidaknormalan mau dilakukan amniosintesis atau melakukan apa-apa. Ya. Tapi kalau di Indonesia tidak. Kenapa? Itu kan nanti akan jadi konflik gitu ya. Kenapa jadi konflik? Pada saat ternyata misalkan dilakukan pemeriksaan amniosintesis misalkan ternyata ada kelainan kromosom. Nah, kalau ada kelainan kromosom di luar negeri mungkin ada kebijakan. Ya boleh misalkan dalam tanda kutip abortus, tapi kalau di kita ada agama yang dipertimbangkan, ada apa gitu. Nah, itu kan pola pikir yang berbeda. Ya, ini tadi disampaikan ya Bu ya, bahwa otak inilah yang penting yang akan mempengaruhi persepsi seseorang. Sehingga kita sebagai seorang bidan mengkondisikan persepsi si klien itu menjadi persepsi yang positif. Ya, bagaimana caranya? Kita siapkan dari awal. Ya, saya sering heran. Ada datang pasien, ibu diparius berapa kali Bu? Atau 10 kali Bu? Sabar sasi aina teh 7 sasi. Ya, pada saat saya tanya, apa yang dia ketahui, apa yang harus dia persiapkan dalam persalinan, dia tidak tahu apa-apa. Nah, itu salah, itu ya. Yang namanya seorang bidan itu harus memberikan edukasi yang baik, mempersiapkan diri dari awal. Ya, jadi jangan sampai misalkan pasien itu hanya dilihat dari kuantitasnya saja, tapi kualitasnya tidak ada. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Bahkan kalau misalkan ibu mau, ibu sudah mulai misalkan membuat bird plan. Ya, kan nanti itu dijadikan sebagai entrepreneur ibu. Sebagai misalkan nilai tambah ibu pada saat praktek. Ya, orang ini kan sekarang lebih lebih tren-trenan ya Bu ya. Informasinya mudah dan mereka dapat itu, kita bisa mengkondisikan hal tersebut. Nah, ini ya Bu ya. Tadi ada resep penerimaan stimulusnya dibuat dari mana? Dari eksternal, dari internal. Dari internal tadi contohnya HIS gitu kan ya. Nah, nanti akan menseleksi, mengorganisasi, menginterpretasi dan merespon. Responnya bisa tadi dalam sikap, teriak-teriak, bisa menjadi motivasi. Dia misalkan bertambah sabar, bertambah yakin bahwa dengan adanya mulas ini nanti akan cepat lahir gitu kan ya. Nah, itu ya Bu ya yang perlu kita perhatikan. Ini tadi ya ciri-ciri umum persepsi bahwa rangsang yang diterima harus sesuai dengan indera.
Jadi kalau kita mau misalkan tadi, kita mau misalkan memberikan rangsangan yang cepat nih terhadap klien, kita gunakan gitu ya telinga dengan hidung, dengan mata misalkan. Nah, dimensi ruangnya tadi disampaikan ada atas, ada bawah gitu, ada tinggi, ada rendah. Nah, kita kondisikan gitu ya. Karena sehingga kalau misalkan menurut banyak misalkan hasil penelitian bahwa warna kemudian tingkat terang ya ruangan itu bisa mempengaruhi psikologis dari si klien. Nah, itu bisa kita misalkan implementasikan. Gitu ya, Bu ya. Jadi persepsi tadi dipengaruhi oleh apa? Kebutuhan individu, ya. Kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu. Nah, ini berarti pada saat kita memberikan asuhan, evaluasi. Ini primi atau grafida, usianya bagaimana, gitu ya. Masa lalu atau pengalaman, misalkan bersalinnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Ini harus kita gali. Kenapa? Itu sebagai modalitas kita dalam memberikan asuhan supaya si pasien itu misalkan pada saat mendapatkan stimulus tidak berlebihan ke arah yang negatif. Ya Bu ya. Faktor dari luar individu, lingkungan keluarga. Makanya kan tanya, gitu ya Bu ya. Nah pula kita tanya misalkan apakah direncanakan persalinan ini, bagaimana misalkan lingkungan sosial dan sebagainya, kan kita harus menanyakan, ya Bu ya. Karena yang namanya persalinan kehamilan itu bukan hanya proses terjadinya dia hamil, tetapi itu juga mempengaruhi proses sosial. Ya, sosial bagaimana misalkan dia, bagaimana misalkan secara sosial dia akan berubah peran. Nah, itu harus kita yakini, ya Bu ya. Sehingga nanti bidan itu memiliki persepsi yang baik. Ini ya, faktor yang mempengaruhi persepsi ada perhatian yang selektif, ciri-ciri rangsangan ya, kemudian kebutuhan individu, pengalaman. Jadi pengalaman yang lalu tidak normal gitu ya, kan gini, kalau pada saat ditanya, ternyata dia pada saat kita pengkajian dia mengatakan punya pengalaman yang kurang baik terhadap persalinan. Nah, berarti kita harus punya catatan gitu ya, bagaimana merubah gitu pengalaman yang tadinya dia misalkan tidak baik menjadi baik. Contohnya misalkan ibu dengan melakukan afirmasi positif ya, hipnosis misalkan ya, menanamkan dalam dirinya misalkan bahwa pengalaman yang kemarin itu seperti apa, akan merubah misalkan dia menjadi seperti apa ya. Jadi jangan begini, ibu punya pengalaman, aduh kadek itu Bu hati-hati ya ayeuna. Nah, itu hanya untuk kita, tapi kita edukasinya mungkin cara penyampaiannya berbeda ya, karena si klien itu nanti akan kalau kita terlalu hiperbola juga si pasien jadi ini ya, jadi ruas kaget. Nah, ini ilusi ya tadi, halusinasi ya Bu ya. Halusinasi itu kan suatu hal dia ada tidak ada rangsangan tapi dia bereaksi gitu kan. Contohnya yang punya pasien dengan kelainan jiwa ya Bu ya. Dia itu seolah-olah ada yang membisikkan gitu ya. Itu kan halusinasi. Jadi kalau yang tadi persepsi itu memang ada rangsangan, tapi kalau halusinasi memang tidak ada rangsangan. Jadi dia misalkan menstimulus hal-hal yang sebetulnya dia tidak ada misalkan rangsangannya. Ya, lalu bagaimana yang kita lakukan gitu ya Bu ya? Biasanya kalau halusinasi itu pada pasien-pasien yang mengalami tingkat kecemasan yang tinggi, ya Bu ya. Nanti ibu harus bisa mengukur tingkat kecemasan itu ada ringan, ada sedang, ada berat gitu ya Bu ya. Semua orang itu bukan tidak boleh tidak cemas. Ya wajar ya Bu ya. Kalau bersalin cemas, kalau kita mau ujian cemas itu adalah suatu hal yang normatif. Ya, suatu hal yang fisiologis. Nah, namun kita harus memahami mana yang merupakan misalkan dalam batas normal, mana yang tidak normal. Kalau dia dalam batas normal, bagaimana misalkan menanggulanginya? Bagaimana kalau misalkan untuk mencegah terjadinya jangan sampai misalkan berlebihan? Kan bidan itu bukan ke kuratif, tapi lebih kepada preventif. Apa yang harus kita lakukan? Gitu ya Bu ya. Nah, itu yang perlu kita lakukan ya Bu ya. Tadi disampaikan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi ada sikap, ada motivasi, ada interest. Kalau orang interest terhadap persalinan ya mungkin dia reaksinya akan berbeda. Beda lagi dengan orang yang tanpa persiapan dalam persalinan. Makanya nanti ibu mungkin punya pengalaman banyak ya, bersalin menolong cari banyak gitu ya. Kenapa ada pasien yang misalkan dia karena dipersiapkan dari awal dia bisa menolong dengan baik. Tapi ada yang misalkan anaknya berapa kali lahiran, tapi kenapa dia misalkan
tidak menganggap suatu hal yang positif itu yang harus kita lakukan. Timingnya juga ya, clock setting, misalkan settingnya bagaimana. Makanya untuk meminimalisasi tadi persepsi yang negatif, persepsi yang tidak baik, berarti kita harus membuat misalkan setting ruangan gitu ya Bu ya, setting ruangannya nyaman, sosial settingnya didampingi misalkan oleh keluarga, oleh suami. Masih ingat ya Bu ya, kalau kita makan bidan zaman dulu ya Bu ya, ingat gitu kalau di PKT kalau ada bersalin tidak boleh ya Bu ya, diusir. Ada yang nunggu, ibu keluar, pakainya ibu keluar. Ya, hanya bidan dengan si klien. Ada bidannya nu galaknya Bu ya. Saya dulu kalau masuk ke ruangan PKT siga masuk ke ruang singa ya, ada bidannya galak jemel gitu ya. Sok ruas gitu ya. Kalau kita mahasiswa dulu, nih sieun gitu ya. Kenapa? Si ibu teh Jahara Rejo gitu, ada yang sampai seperti itu. Nah, sekarang mah nggak laku Bu bidan kayak gitu. Ya, kalau saya baca di Parney bahwa bidan itu katanya diasumsikan oleh si pasien itu gendut, galak, serem gitu ya. Nah sekarang mah nggak boleh ya Bu ya, nggak boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu kita malah laku ya Bu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah humanis gitu ya, dulu beda sekali. Ini saya pengalaman ibu juga mungkin sama ya Bu ya. Kalau kita masuk ke PKT, ketemu dengan ini, dikala ke gopoh gitu, udah sieun teh aku mah gitu. Kalau sekarang tidak. Ya, kita misalkan harus memperhatikan, memberikan pelayanan dengan humanis. Karena kita harus misalkan safety-nya, keamanannya, satisfying-nya, kenyamanannya harus diperhatikan. Beda lagi dengan zaman baheula, tenaga kesehatan kurang, pasien banyak ya Bu ya. Kalau kita dulu zaman bidan, ya dan zaman bidan PBB gitu ya Bu ya. Karena dulu misalkan bidan PBB itu, ya satu orang kita bisa benar dapat 25, dapat 20 itu benar dilakonin gitu. Kalau sekarang kan banyak misalkan yang tidak utuh. Nah ini ya Bu ya. Nah ini faktor penyebab stimulus atau rangsangan yang mempunyai arti berlebihan. Jadi kalau pasien pada saat mendapatkan rangsangan atau stimulus, dia ambigu, dia masih bingung, tidak tahu apa rangsangan ini akibat dari apa, itu nanti reaksinya akan berlebihan. Makanya perlunya edukasi supaya pasien itu memahami, tidak ambigu, tidak bingung gitu ya. Stimulus yang tidak dianalisis lebih lanjut itu harus diperhatikan. Dan faktor individu tadi, kebiasaan, kesiapan psikologis gitu kan ya. Kalau kita perhatikan orang-orang yang misalkan sudah siap menerima persalinan, biasanya dia happy aja gitu ya. Bahkan saya pernah melihat gitu ya Bu ya, ada video ibu bersalin tanpa mengedan Bu ya, dia hanya menarik napas panjang. Ternyata pada saat misalkan menarik napas panjang, mengatur pernapasan itu ternyata memberikan salah satunya tekanan pada diafragma. Ternyata itu juga bisa menekan misalkan janin itu ke bawah. Nah itu kan sekarang ilmu-ilmu yang bagus itu kita gunakan ya Bu ya. Tadi halusinasi, tadi tambahkan tanggapan tanpa ada persepsinya dari luar. Tadi Ibu, bagaimana nih kalau ada halusinasi? Nah, kalau sudah dia mengalami halusinasi, berarti kita misalkan harus mengkondisikan dia dalam kondisi misalkan isolasi ya Bu ya. Karena dengan banyak rangsangan dari lingkungan sekitar itu akan berpengaruh. Saya pernah dulu di Rumah Sakit Majalaya waktu jadi mahasiswa ya Bu ya, jadi siswa. Ada pasien, dia misalkan anak muda ya, hamil, bersalin. Pada saat kita mau nolong itu bahwa ini kan kalau dulu menyebutnya episiotomi teh rutin. Kalau dulu mah ya pasien primigrapida selalu di episiotomi. Kita bawa misalkan gunting. Dia ngelihat gunting itu, disangkanya mau dibunuh. Ya, dia teriak-teriak. Ternyata setelah diidentifikasi si perempuan tersebut dia punya suaminya yang sudah tua. Mungkin si suaminya kaya sehingga dia dinikahi misalkan anak yang masih SMA, gemur gente, SMP gitu ya. Laki-lakinya udah sepuh gitu. Nah, itu ya Bu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau ada seperti itu? Bisikan ruangannya diisolasi gitu ya. Kemudian kita kalau sudah halusinasi harus kita konsul dengan psikolog gitu ya. Karena kalau sudah halusinasi, khawatirnya dia akan melukai diri sendiri. Kalau sudah melukai diri sendiri kan itu bahaya ya. Nah seperti itu. Jadi penyakit kejiwaan yang serius ya Bu ya. Jadi kalau halusinasi jangan dianggap enteng, harus dikonsulkan. Individu mendengar suara tanpa adanya rangsangan gitu ya, melihat sesuatu, aduh itu tuh ada jurik tuh, itu tuh ada yang membunuh saya, padahal nggak ada.
Nah, kalau sudah seperti itu, hati-hati. Ya, harus segera dilakukan kolaborasi. Ya. Nah, ini gejalanya ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan seperti di ini saja, Bu. Di ibu postpartum. Gitu ya. Pada saat ibu postpartum untuk mendeteksi adanya misalkan dia postpartum blues, gitu ya. Kan kita harusnya menanyakan, bagaimana? Kan nanya, ibu bisa makan tidak? Itu teh bukan hanya untuk melihat pemenuhan kebutuhan nutrisi, tidak. Kalau orang yang memiliki misalkan tingkat psikologis yang tidak baik, maka dia nafsu makan berkurang, dia lebih senang menyendiri gitu ya, menarik diri, menghindari orang lain, ya, mudah tersinggung. Nah, itu hati-hati. Kalau ada orang yang mudah tersinggung, tersenyum, berbicara sendiri ya, Bu ya. Gelisah, ketakutan, berbicaranya kacau, kadang tidak masuk akal, sikap curiga dan bermusuhan. Jadi pada saat kita mau datang dia curiga, kita mau ngapain gitu ya. Nah, menyerahkan diri sendiri atau orang lain. Ya, ini tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak nyata. Ini halusinasi itu tidak bisa membedakan. Makanya kita harus menggunakan psikolog, psikiater gitu ya. Untuk apa? Untuk menggali. Karena kalau misalkan tadi halusinasi itu sebetulnya sama juga. Tadi dia ada reaksi, ya tetapi reaksinya tanpa rangsangan. Kalau persepsi mah masih normal gitu ya, Bu ya. Ada rangsangan, kemudian dia mempersepsikan seperti apa. Tapi kalau halusinasi, nah itu ya, Bu ya. Ini ya, Bu ya. Kalau kita lihat, tadi dilihat kata Ibu, bahwa persepsi itu bisa dilihat dari mana. Ya, tergantung kita melihatnya dari mana. Apakah dari aspek misalkan tinggi rendahnya atau dilihat dari warnanya, ini kan akan persepsinya akan berbeda-beda. Ada yang mengatakan misalkan ini adalah pohon, ada yang seperti misalkan perempuan yang sedang menari. Itu tergantung dari apa? Tergantung dari cara pandang. Nah, makanya kita pada saat misalkan ingin memberikan rangsangan kepada klien, kita mau membidiknya dari mana dulu. Gitu kan ya, Bu ya. Nah, ini juga sama. Jadi kita perhatikan gitu ya. Ini nanti akan berbeda persepsi. Tidak bisa menyalahkan. Ini salah. Tergantung dari dia cara pandangnya seperti apa. Gitu ya. Cara pandangnya yang berbeda ya pasti akan memberikan reaksi yang berbeda. Nah, jadi kita harus memberikan keterangan edukasi yang jelas. Sehingga si klien itu bisa melihat ya secara objektif, kemudian dia menalarkannya, menggunakan perasaannya, kemudian nanti bereaksinya seperti apa gitu ya, Bu ya. Jadi jangan disumput-sumput ente nyeri bersalin mah ente nyeri, bukan ya, wajar eta mah ada nyeri lamun ente nyeri moal bersalin, itu juga salah gitu ya. Nah, berarti nanti kita harus ada teknisnya. Ini kan misalkan si Mona Lisa, ternyata ini dilihat dari cara pandangnya berbeda gitu ya. Ada misalkan padahal di sini ada kelinci, ada kucing gitu kan ya. Tergantung. Nah, kita sebagai seorang bidan berarti harus memberikan tadi edukasi yang baik sehingga si klien itu akan memberikan penalaran yang positif. Ya, itu hanya menambahkan saja mungkin dari kelompok 1 ya, Bu ya. Jadi pentingnya kenapa kita harus mempelajari persepsi, kemudian sensasi, kemudian halusinasi, karena misalkan pasien gitu ya yang bersalin, wah teriak-teriaknya minta ampun, misalkan terlalu berlebihan, padahal misalkan kita cek hisnya misalkan bagaimana, oh ternyata hisnya normal gitu ya, hisnya misalkan tidak terlalu kuat, tapi dia reaksinya berbeda-beda. Berarti apa? Berarti ada konsep yang salah di dalam otaknya, dia mempersepsikan yang berlebihan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan dimarahin. Ya, kalau dimarahin zaman baheula mah dimarahin ya, Bu ya, popolotos sosorongot bidan teh ya. Kalau sekarang mah enggak. Tapi bagaimana kita mengubah misalkan hal tersebut ya? Karena kita juga sebagai seorang bidan harus memahami ya, Bu ya. Jadi jangan sampai misalkan pasien nyerinya kecil atau nyerinya ringan, tapi dia bereaksinya berlebihan. Kalau bereaksinya berlebihan, padahal nyerinya ringan, berarti kita harus berpikir ada apa dengan perempuan ini. Ya, kan gitu ya, Bu ya. Kayak misalkan kita ada pasien datang kepada ibu hamil, dia mengatakan mual muntah, aduh ibu saya mual muntah, aduh terkuat gini-gini, gitu kan ya. Kemudian kita memberikan afirmasi positif, ya, mual muntah itu karena apa, bagaimana cara menguranginya, coba ini ibu begini-begini, tidak usah dikasih obat, berikan misalkan edukasi yang baik, itu akan hilang, gitu ya. Kenapa? Karena semua orang kalau hamil ya pasti beta HCG meningkat.
Nah, tetapi berarti kita harus merilis bagaimana beta HCG tersebut tidak memberikan rangsangan berlebihan. Nah, itulah Bu, kalau kita bicara terkait dengan asuhan dengan konsep holistik. Jadi bukan hanya satu aspek fisik saja yang kita pahami, tetapi tentunya pada saat kita memberikan asuhan kebidanan holistik, maka kita harus paham dulu patofisiologinya seperti apa, gitu ya. Bagaimana terjadinya proses nyeri? Untuk mengurangi nyeri itu bisa kita misalkan dengan melakukan memangkas atau menekan atau misalkan memotong alur dari nyeri, misalkan gitu ya Bu ya. Oh, dengan teknik apa? Dengan teknik akupressure, dengan teknik massage misalkan. Dengan massage misalkan ternyata sirkulasi oksigennya lancar, oksigenisasinya kurang sehingga misalkan jaringan-jaringan itu bagus sirkulasi oksigennya. Nah, itu kan banyak sekali kalau kita bicara terkait dengan asuhan holistic care, ya. Itu mungkin Ibu saya menambahkan sedikit terkait yang disampaikan oleh teman-teman. Ada pertanyaan, Bu? Kita sampai jam 4.40 ya. Ibu ada pembelajaran lagi jam berapa, Bu? 5.40. Ya. Gitu ya, Bu ya. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Bicara holistic care itu jadi bicaranya lebih kepada kita pendekatannya lebih komprehensif gitu ya. Jadi memandang manusia itu hanya jangan dari fisik saja gitu ya. Kalau misalkan tadi pasien mengatakan tapi tetap gitu ya Bu ya, kita harus nanti kita belajar bagaimana melakukan pengkajian. Dengan pengkajian misalkan terkait dengan fisik. Kalau fisik kan kita sudah pintar lah, sudah biasa melakukan pengkajian secara fisik. Tapi melakukan pengkajian yang lainnya berarti kita harus dilakukan dengan baik ya. Demikian Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya waktunya tidak cukup ya, kalau satu kelompok lagi ya. Ya, enggak Bu, kalau nggak ada pertanyaan, ya. Atau mau presentasi dulu yang satu kelompok ya, biar pertanyaannya nanti di sesi berikutnya ya Bu ya. Gimana terserah Ibu, atau mau stop dulu atau lanjut dulu ke Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mangga Ibu Teteh, bagaimana mau lanjut ke kelompok 2 aja? Ayo lanjut. Lanjut aja Teh. Baik, mangga buat kelompok 2 udah siap Teh untuk presentasinya? Udah. Boleh mangga di share screen ya Teh. Dipersilakan buat menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya bertanya kepada berasnya di Kulika dan teman-teman semua. Teteh, punten suaranya kurang jelas. Suaranya kurang jelas Teh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan memaparkan tentang konsep kecemasan. Teteh, maaf sudah terdengar? Sudah Teh Dewi. Sudah Teh. Ya. Kami di sini 12 orang. Lanjut Teh. Lanjut. Slide-nya punten Teh. Bentar Teh. Beberapa pengertian tentang kecemasan. Kecemasan adalah perasaan takut yang tidak jelas dan tidak didukung oleh situasi. Individu yang merasa cemas akan merasa tidak nyaman atau takut, namun tidak mengetahui alasannya kondisi tersebut terjadi. Kecemasan tidak memiliki
stimulus yang jelas yang dapat diidentifikasikan. Jadi kecemasan di sini ada hal perasaan takut dari seseorang tanpa jelas penyebabnya. Kecemasan adalah perasaan khawatir. Perasaan khawatir, gugup, atau gelisah tentang sesuatu dengan hasil yang pasti dan dapat mengiringi, mempengaruhi, atau menyebabkan depresi. Kemudian, cemas sendiri adalah sebuah emosi dan pengalaman subjektif dari seseorang dan merupakan suatu keadaan yang membuat seseorang tidak nyaman yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Di sini ada faktor yang mempengaruhi kecemasan. Pertama, tingkat pengetahuan dan pendidikan. Pengetahuan yang rendah cenderung memiliki tingkat kecemasan yang sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan ibu tinggi. Contoh kasus misalnya apabila ibu hamil selalu mengikuti kelas ibu hamil atau mencari informasi-informasi kehamilannya, otomatis tingkat kecemasan ibu hamil itu lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan yang rendah. Kemudian yang kedua, usia. Faktor yang mempengaruhi kecemasan 10 tahun dalam menghadapi kehamilannya cenderung akan tinggi tingkat kecemasannya dibandingkan dengan usia lebih dari 35 tahun. Walaupun kita ketahui misalnya usia resti itu banyak tanda bahaya yang dialami oleh ibu hamil, tetapi kesiapan mental mungkin lebih cenderung siap untuk menghadapi persalinannya. Kemudian paritas. Di sini paritas primi dibandingkan dengan multi mungkin akan mempengaruhi tingkat kecemasan. Contoh untuk paritas misalnya anak pertama, berarti kan timbul kecemasan, oh bagaimana nanti pada saat persalinan, dia tidak mengetahui rasa mules itu seperti apa. Mungkin dia juga bertanya dengan yang lain, gimana sih mules itu, gimana sih rasanya sakit itu. Nah, di sini tingkat kecemasan semakin tinggi dibandingkan dengan ibu dengan pengalaman yang sudah misalnya tahu rasa sakit, tanda-tanda persalinan teh seperti apa gitu. Kemudian keadaan fisik ibu. Di sini keadaan fisik ibu contohnya misal ibu dengan memiliki riwayat penyakit mungkin lebih tinggi kecemasannya dibandingkan dengan ibu yang memiliki keadaan yang normal. Pas trimester 3 kecemasannya semakin tinggi, bagaimana nanti kalau lahir tidak normal ataupun misalnya dengan cacat bawaan pada anaknya. Di sini kecemasannya semakin tinggi dibandingkan dengan keadaan fisik ibu normal. Kemudian pengalaman pasien menjalani pengobatan. Sama di sini juga pengalaman ini misalnya ibu dengan riwayat sesar, mungkin ibu ini sudah mengetahui pengalaman sebelumnya di operasi sesar itu seperti apa, kemudian misalnya setelah penyembuhannya seperti apa dibandingkan dengan yang pertama gitu. Pertama diponis oleh dokter, oh ibu harus melakukan tindakan operasi sesar, mungkin kecemasannya itu semakin tinggi, takutnya meninggal atau apa dan sebagainya. Kemudian konsep diri dan peran. Konsep diri sendiri adalah ide atau pikiran individu terhadap dirinya yang berhubungan dengan orang lain, sedangkan peran adalah pola sikap atau tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi di masyarakat. Misalnya di masyarakat dia memiliki peran misal sebagai ketua RT atau ketua RW ataupun sebagai kader. Jadi pusat pemikirannya itu terbagi misalnya di dalam kehamilan ataupun tugasnya. Lanjut Teh. Kemudian di sini ada faktor ekstrinsik. Tadi kan faktor intrinsik, sekarang faktor ekstrinsik. Yang pertama kondisi medis. Gejala kecemasan yang berhubungan dengan kondisi medis sering ditemukan walaupun insiden gangguan bervariasi untuk masing-masing kondisi medis. Misalnya pasien
sesuai hasil pemeriksaan akan mendapatkan diagnosa pembedahan. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kecemasan pasien. Sebaliknya pada pasien yang dengan diagnosa baik tidak terlalu mempengaruhi tingkat kecemasan. Ini tadi dikaitkan bahwa misalnya ibu hamil A dengan diagnosa misalnya harus pembedahan, otomatis kan kecemasan ini semakin meningkat, takut nanti pas sudah misal harus SC, takut pas sadarnya tidak bisa lagi misalnya tidak berhasil SC-nya ataupun yang lainnya. Kemudian akses informasi, di sini informasi berarti informasi yang didapatkan oleh ibu hamil sendiri. Akses informasi adalah pemberitahuan tentang sesuatu agar orang membentuk pendapatnya berdasarkan sesuatu yang diketahuinya. Informasi adalah segala penjelasan yang didapatkan pasien sebelum pelaksanaan tindakan. Kemudian proses adaptasi. Tingkat adaptasi manusia dipengaruhi oleh stimulus internal dan eksternal yang dihadapi individu dan membutuhkan respon perilaku yang terus-menerus. Di sini proses adaptasi sendiri menstimulasi individu untuk mendapatkan bantuan dari sumber-sumber di lingkungan dia berada. Tenaga kesehatan merupakan sumber daya yang tersedia di lingkungan rumah sakit yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk membantu pasien mengembalikan atau mencapai keseimbangan diri dalam menghadapi lingkungan baru. Berarti proses adaptasi di sini kan untuk ibu hamil sendiri penerimaannya berbeda. Jadi adaptasi di sini ibu hamil, kita tenaga kesehatan harus bisa memberikan informasi atau menjelaskan bahwa adaptasi ibu hamil itu seperti apa. Kemudian selanjutnya komunikasi terapeutik. Komunikasi sangat dibutuhkan baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Terlebih bagi pasien yang akan menjalani proses pengobatan atau tindakan yang membutuhkan penjelasan yang baik. Komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien akan menentukan tahap selanjutnya. Pasien yang sangat cemas akan menjalani tindakan kemungkinan mengalami efek yang tidak menyenangkan, bahkan bisa membahayakan. Di sini kita harus melakukan pendekatan, tadi seperti yang Ibu bilang, berarti tidak holistic care itu bukan hanya pengobatan saja, tapi empati kita kepada pasien bahwa misalnya kita sendiri pun harus bisa melakukan pendekatan kepada pasien untuk menurunkan tingkat kecemasan pada pasien. Selanjutnya, mangga Teh Rahayu. Baik, terima kasih Teh Dewi atas waktu yang diberikan. Selanjutnya adalah penyebab kecemasan. Penyebab kecemasan itu atau rasa cemas yang tidak diketahui, bahwa rasa cemas itu disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor tertentu. Di antaranya yaitu faktor-faktor penyebab kecemasan adalah lingkungan atau sekitar tempat tinggal. Lingkungan atau sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara berpikir individu tentang diri sendiri maupun orang lain. Hal ini disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan pada individu dengan keluarga, sahabat, ataupun dengan rekan kerja, sehingga individu tersebut merasa tidak aman terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah emosi. Emosi yang ditekan, kecemasan bisa terjadi jika individu tidak mampu menemukan jalan keluar atau perasaannya sendiri dalam hubungannya personal, terutama jika dirinya menekan rasa marah atau frustasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang ketiga, sebab fisik. Pikiran atau tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini terlihat dalam kondisi seperti misalnya kehamilan semasa remaja dan sewaktu terkena suatu penyakit. Selama ditimpa kondisi-kondisi ini, perubahan-perubahan perasaan lazim muncul dan ini dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Kecemasan, ya,
Patofisiologi kecemasan. Kecemasan merupakan respon dari persepsi ancaman yang diterima oleh sistem saraf pusat. Persepsi ini timbul akibat adanya rangsangan dari luar serta dari dalam yang berupa pengalaman masa lalu dan faktor genetik. Rangsangan tersebut dipersepsi oleh panca indera, diteruskan dan direspon oleh sistem saraf pusat sesuai pola hidup tiap individu. Di dalam saraf pusat, proses tersebut melibatkan jalur kontraks cerebri, limbic system, reticular activating system, hipotalamus yang memberikan impuls kepada kelenjar hipofis untuk mensekresi mediator hormonal terhadap target organ yaitu kelenjar adrenalin. Lanjut. Lanjut teh. Dan peptida lain kontrikotrosin, reliasin faktor juga ikut terlibat. Sistem syarat otonom yang berada di perifer, terutama sistem syarat simpatis, juga memperantai banyak gejala kecemasan. Untuk selanjutnya ada cara ukur kecemasan. Nah, untuk cara untuk mengukur kecemasan dapat dilihat dari beberapa tingkatan kecemasan. Yang pertama ada kecemasan ringan. Nah, kecemasan ringan ini berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kecemasan ini biasanya menyebabkan individu itu menjadi waspada dan bisa meningkatkan lapang persepsinya. Next. Yang kedua ada kecemasan sedang. Pada kecemasan sedang ini memungkinkan individu untuk berfokus pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain. Nah, kecemasan ini tuh mempersempit lapang persepsi individu. Jadi kan kalau tadi kecemasan ringan itu meningkatkan lapang persepsi individu, sedangkan yang kecemasan sedang itu mempersempit lapang persepsi. Yang ketiga ada kecemasan berat. Nah, kalau kecemasan berat ini sangat mengurangi lapang persepsi individu, di mana individu itu cenderung lebih berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik, serta tidak berpikir tentang hal lain. Next. Yang keempat ada panik. Panik ini berhubungan dengan terpengaruh, ketakutan, dan teror. Hal yang rinci terpecah dari proporsinya karena mengalami kehilangan kendali. Individu yang mengalami panik tidak mampu melakukan sesuatu dengan next deh. Cara ukur selanjutnya bisa dilihat dari rentang respon individu. Rentang respon individu terhadap cemas berfluktuasi antara respon adaptif dan respon maladaptif. Respon adaptif yaitu antisipasi di mana individu siap siaga untuk beradaptasi dengan cemas yang mungkin muncul. Sedangkan respon maladaptif itu panik di mana individu sudah tidak mampu lagi merespon terhadap cemas yang dihadapinya sehingga mengalami gangguan fisik, perilaku maupun kognitif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Hani. Di sini masih ada tentang skala kecemasan dari Hamilton Anxiety Rating Scale, termasuk dalam cara ukur cemas juga. Di sini kecemasan dapat diukur dengan pengukuran tingkat kecemasan menurut alat ukur kecemasan yang disebut HARS, Hamilton Anxiety Rating Scale.
pengukuran kecemasan yang didasarkan pada munculnya simptom pada individu yang mengalami kecemasan. Menurut skala HARS, terdapat 14 simptom yang nampak, seperti item yang diobservasi diberi 5 tingkatan antara skor 0 sampai dengan skor 4. Selanjutnya, skala HARS menurut Hamilton Anxiety Rating Scale atau HARS, penelitian kecemasan terdiri dari 14 item yang meliputi di sini ada perasaan cemas ya, anxiety yang ditandai dengan cemas, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah tersinggung. Selanjutnya yang kedua ada ketegangan yang ditandai dengan merasa tegang, lesu, tidak dapat istirahat tenang, mudah terkejut, mudah menangis, gemetar, gelisah. Yang ketiga ada ketakutan ditandai dengan ketakutan pada gelap, ketakutan ditinggal sendiri. Yang keempat ada gangguan tidur ditandai dengan terbangunnya pada malam hari, tidur tidak nyenyak, mimpi buruk, mimpi yang menakutkan. Yang kelima ada gangguan kecerdasan ditandai dengan sukar konsentrasi, daya ingat buruk, daya ingat menurun. Yang keenam ada perasaan depresi ditandai dengan kehilangan minat, sedih, bangun dini hari, perasaan berubah sepanjang hari. Yang ketujuh ada gejala somatik ditandai dengan nyeri pada otot, kaku, kedutan otot, gigi gemerutuk, suara tidak stabil. Yang kedelapan ada gejala sensorik ditandai oleh tinnitus, penglihatan kabur, muka merah dan merasa lemah, dan sebagainya. Yang kesembilan ada gejala kardiovaskuler ditandai oleh takikardi atau denyut jantung yang cepat, berdebar-debar, nyeri dada. Selanjutnya ada gejala pernafasan ditandai dengan rasa tertekan atau sempit di dada, perasaan tercekik, merasa nafas pendek atau sesak, sering menarik nafas panjang. Selanjutnya ada gejala gastrointestinal ditandai dengan sulit menelan, mual, perut melilit, gangguan pencernaan, nyeri lambung, rasa kembung atau penuh, kehilangan berat badan, sukar buang air besar atau konstipasi. Selanjutnya ada gejala urogenital ditandai oleh sering buang air kecil, tidak dapat menahan kencing, tidak datang bulan, tidak haid, darah haid berlebihan, masa haid berkepanjangan, masa haid amat pendek, ejakulasi dini, dan sebagainya. Selanjutnya ada gejala otonom ditandai dengan mulut kering, muka merah, mudah berkeringat, pusing, sakit kepala, kepala terasa berat, bulu-bulu berdiri, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada perilaku sewaktu wawancara ditandai dengan gelisah, tidak tenang, jari gemetar, mengerutkan dahi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Intan. Baik, terima kasih Teh Hani atas waktunya. Lalu yang selanjutnya di sini ada ZSS atau Zhang Self-Rating Anxiety Scale atau SAS atau SRAS adalah penilaian kecemasan pada pasien dewasa yang dirancang oleh William. Dikembangkan berdasarkan 3 gejala kecemasan dalam diagnostik and statistical manual of mental disorder. Next, Teh. Lalu, biasanya terdapat 20 pertanyaan, di mana setiap pertanyaan dinilai 1 sampai 4. Yang artinya 1 itu tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sebagian waktu, 4 hampir setiap waktu. Terdapat 15 pertanyaan ke arah peningkatan kecemasan dan 5 pertanyaan ke arah penurunan kecemasan menurut Zhang Self-Rating Anxiety Scale dalam Lan McDowell. Lalu rentang penilaian dari 20 sampai 80 dengan pengelompokan antara lain untuk skor 20 sampai 44 itu dikatakan normal atau tidak cemas, skor 45 sampai 59 dikatakan kecemasan ringan, lalu skor 69 sampai 74 dikategorikan sebagai kecemasan sedang,
Lalu skor 75 sampai 80 dikategorikan kecemasan berat. Next teh. Lalu di sini ada State Rate Anxiety Inventory atau STAI. Lalu yaitu tes diagnostik sederhana untuk deteksi kegangguan kecemasan yang andal dan mudah. Charles Spielberger, Gorsuch, dan R.E. Lucien mengembangkannya sebagai kuesioner yang terdiri dari 40 pertanyaan. Individu dapat menggunakan kuesioner tersebut untuk pelaporan diri. Skor tes memberikan perspektif yang jelas tentang tingkat dan jenis kegangguan kecemasan. Lalu next teh. Lalu di sini ada asuhan kebidanan untuk kecemasannya. Salah satu terapi obat yang digunakan untuk mengatasi masalah kecemasan adalah dengan benzodiazepine. Lalu sedangkan beberapa alternatif terapi yang dapat mengatasi kecemasan ibu hamil dengan pemijatan dan terapi energi seperti massage, acupressure, terapi touch, dan healing touch, and body healing seperti imagery, meditasi atau yoga, berdoa dan refleksi, biofeedback, menari juga merupakan salah satu cara mencegah dan mengurangi gangguan psikologis. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan materi tentang kecemasan. Mangga, Ibu Teteh, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan materi oleh kelompok 2. Mangga, Ibu Teteh, ada yang ditanyakan? Dari kelompok 1 ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Ibu izin kalau tidak ada yang ditanyakan, izin ya Bu ya, saya membahas sedikit aja terkait dengan ansietas ya. Tadi Ibu kelompok 2 sudah menyampaikan dengan baik terkait dengan ansietas. Jadi kecemasan itu memang sering kita temukan ya Bu ya dalam asuhan kebidanan gitu ya, terutama kalau kita bicara terkait dengan kehamilan persalinan, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah psikologisnya. Salah satu reaksi psikologis itu adalah adanya rasa cemas. Ya. Jadi kalau kita bicara ansietas ya, atau ada istilah gangguan ansietas umum, itu generalized anxiety disorders, itu kejadiannya 5,1%, sedangkan gangguan panic disorder itu 3,5, dan gangguan stres post-traumatik itu 7,8. Jadi kalau kita bicara terkait dengan ansietas, bentar Bu. Dengan ansietas sebetulnya itu adalah suatu hal yang berhubungan dengan disorder ya, social anxiety disorder. Jadi suatu gangguan sosial sebetulnya kecemasan tersebut ya. Epidemiologinya ternyata wanita itu lebih banyak mengalami kecemasan ya, karena mungkin kalau secara umum bahwa wanita itu kan lebih menekankan kepada aspek rasa gitu ya dibandingkan dengan pikiran gitu, karena tadi cemas itu berhubungan dengan bagaimana rasanya yang dia dapatkan. Nah gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita tadi apa yang dimaksud dengan kecemasan adalah kondisi emosional yang disebabkan oleh persepsi yang berbahaya atau mengancam keamanan individu. Jadi tadi disampaikan, oh dia nyeri dari mules gitu ya. Dia mengatakan, aduh mules ini nanti akan misalkan menyebabkan saya begini gitu. Jadi artinya dia mempersepsikan bahwa mules yang terjadi dalam persalinan itu akan mengancam keamanan individunya.
Ya, makanya sebetulnya kecemasan itu bagaimana kita mengkondisikan si perempuan itu bisa mengadaptasi gitu ya. Kalau saya baca di berbagai buku ya Bu ya, buku yang midwife ya, bukan buku yang judulnya Ceiroh Ceijah, bukan. Kalau saya baca di midwife itu bahwa yang namanya perempuan ya, supaya misalkan bisa berhasil menghadapi persalinan kehamilan nih, pas itu hanya satu Bu yang penting, mampu beradaptasi. Ya, adaptasinya apa? Adaptasi emosional, adaptasi fisik, adaptasi yang lainnya. Jadi tugas kita itu kenapa? Karena itu adalah hal yang fisiologis gitu. Ya. Nah, ini banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya, Bu ya. Tadi misalkan tanda dan gejalanya. Kalau orang kecemasan itu kan bisa kita misalkan dipalpitasi, denyut jantungnya lebih cepat gitu ya Bu ya. Tahikardi, berkeringat, nyeri dada gitu ya, pernapasannya pendek, hiperventilasi. Nah, jadi kita bisa melihat gitu ya, orang-orang yang kecemasan itu seperti apa. Ya, bahkan kalau orang-orang yang cemas itu bisa misalkan histeris gitu kan ya Bu ya. Nah ini, jadi kalau bagaimana patofisiologi terjadinya cemas, jadi ansietas itu berhubungan dengan multiple struktur otak dan fungsi abnormal dari sistem neurotransmitter. Ya nanti kita akan membahas apa sih neurotransmitter, ya terutama norepinefrin atau NE dan aminobutyric acid atau GABA dan serotonin. Jadi yang menyebabkan cemas, yang menyebabkan misalkan palpitasi atau denyut jantung cepat, norepinefrin, GABA, dan serotonin. Ya, ini adalah kelompok neurotransmitter. Ya, ada beberapa misalkan model non-adrenergic reseptor benzodiazepin dan model serotonin. Ya, jadi ini menyatakan bahwa noradrenergic ini yang menyebabkan kecemasan, teori ini mengatakan bahwa sistem saraf otonom pasien yang mengalami ansietas itu ternyata lebih sensitif dan mempunyai reaksi yang berlebihan terhadap stimulus. Ya, sehingga kita pahami gitu, kenapa kecemasan itu akan berbeda-beda reaksinya pada satu orang dengan yang lain gitu. Kenapa? Ternyata itu ada karena sistem saraf otonom. Gitu ya. Jadi artinya kita bisa mengkondisikan. Kemudian juga sebagai respon stimulus yang mengancam atau berbahaya. Ya, maka LC atau locus coeruleus ini sebagai pusat alarm. Jadi LC ini sebagai pusat alarm akan mengaktifkan rilis atau merilis misalkan noradrenergic, norepinefrin sehingga menstimulus ya saraf simpatis. Saraf simpatis, parasimpatis itu kan terutama parasimpatis itu adalah mempercepat denyut jantung, misalkan ya pernapasan. Nah itu sehingga kenapa orang yang cemas biasanya ditandai dengan hal-hal seperti itu. Ya, obat ansiogenik, ya misalkan yohimbin atau isoprostrenol akan menstimulus LC dan meningkatkan aktivitas NE sehingga menyebabkan memicu gangguan ansieta dan panik. Jadi kita hati-hati. Ya, jadi nanti Ibu bicara nanti belajar tentang neurotransmitter itu seperti apa. Bagaimana neurotransmitter yang ada di dalam tubuh ini gitu ya, sebetulnya kalau lebih asuhan yang holistic care ya, lebih misalkan tadi kecemasan, nyeri dan sebagainya, sebetulnya kita bermain di neurotransmitter gitu ya, seperti apa. Nah, ini juga model reseptor benzodiazepin. Ini adalah secara fungsional dan struktural reseptor benzodiazepin ini berhubungan dengan reseptor GABA. Jadi reseptor GABA itu adalah reseptor yang menyebabkan orang itu menjadi cemas gitu. Jadi kalau misalkan orang cemas itu ternyata distimulus oleh hormon oleh GABA ini ya, reseptor GABA yang meningkat sehingga dia menyebabkan kecemasan. Jadi GABA ini sebagai neurotransmitter yang akan menghibit atau mengurangi ya dalam CNS ya, cairan neurospeed. Nah, di sini memiliki kekuatan atau menghambat terhadap serotonin, norepinefrin dan DA. Nah, ini ya Bu ya. Jadi kita harus pahami gitu. Oh, kecemasan itu akibat apa? Ya tadi ada norepinefrin, ada serotonin, dan ada GABA. Lalu apa yang kita lakukan pada saat Ibu mengalami cemas? Berarti kita
menekan dari GABA, menekan dari norepinefrin, menekan dari serotonin supaya rilis gitu tingkat kecemasannya. Bagaimana caranya gitu kan? Tadi ada teknik, misalkan teman-teman mengatakan teknik, ada misalkan massage, ada misalkan dengan hipnosis ya. Itu sebetulnya fungsinya seperti itu. Ya. Jadi kita harus memahami konsep-konsep seperti itu ya. Sehingga pada saat kita melakukan asuhan, berarti kita penyebabnya apa nih? Cemas. Meningkatnya GABA. Berarti kita harus cari teori patofisiologi untuk menekan GABA itu seperti apa. Gitu ya. Model serotonin juga sama. Tadi ansietas itu berhubungan dengan abnormalitas dari fungsi 5 strip HT atau hidroksitopin ya, atau serotonin. Nah, itu ya yang harus mungkin tadi Ibu lebih kepada hal-hal yang ininya ya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan konsep atau fisiologi, itu ada 3 sebetulnya faktor yang akan mempengaruhi. Ya. Ini ya. Nah, ini tipe kepribadian pencemas, biasanya cemas, khawatir gitu ya. Orang yang dia mudah cemas, maka dia berisiko lebih akan cemas, khawatir, tidak tenang gitu kan. Ada ya teman kita misalnya kalau ada apa-apa gitu. Nah, itu hati-hati. Jadi kita sebetulnya bisa mengidentifikasi pasien-pasien yang dari awal sudah, misalkan kalau dia ada tanda-tanda kecemasan, kita harus paham. Ya. Nanti saya minta ya kepada ibu tadi ada cara penilaian tingkat cemas itu dalam bentuk ini ya Bu ya, word, sehingga nanti teman-teman bisa mudah membacanya. Kemudian tidak mudah mengalah, suka ngotot. Nah, itu biasanya orang cemas Bu, karena defense ya, pertahanan dirinya, dia mempertahankan hal tersebut, padahal dia sebetulnya orangnya mudah cemas. Gerakan sering, serba salah atau tidak tenang bila duduk, gelisah. Nah, itu ya. Jadi kita bisa melihat, mengidentifikasi kecemasan seseorang dari perilaku sehari-hari ya. Nah, ini mungkin gejala klinisnya nanti Ibu baca ya. Nanti saya share karena udah jam 6, nanti Ibu silahkan baca. Kalau pada pertemuan berikutnya baru kita ini. Nah, ini contohnya tadi ya Bu ya. Bagaimana pengobatan non-farmakologi? Sebetulnya kita melakukan psikoedukasi ya. Jadi kita memberikan edukasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan psikologisnya. Ya, konseling jangka pendek, manajemen stres. Jadi kalau misalkan stres, bagaimana nanti kita membuat pengalihan rasa cemas. Ya, psikoterapi, meditasi, atau latihan-latihan yang lain yang dapat kita lakukan. Ya, ini misalkan terapi non farmakologi, kognitif behavior terapi atau CBT. Ya, ini contohnya mencari bantuan profesional ya, melakukan pernapasan, memusatkan pikiran, desensitisasi sistematis, gitu ya, pengalihan perhatian, menerima diri sendiri. Kan kalau misalkan orang cemas gitu ya, kita bisa memberikan terapi dengan cara apa? Perilaku. Gitu ya. Terapi perilaku ya. Jadi CBT itu bagaimana kita menterapi seseorang dengan mengubah pola pikir dan berperilaku. Ya, nanti mungkin kita bisa membahas, apalagi mungkin di antara teman-teman ada yang merupakan praktisi misalkan dalam hal tersebut. Jadi bisa sharing. Ya, saya harapkan teman-teman nanti bisa sharing bagaimana misalkan kalau ada kecemasan gitu ya. Kalau misalkan kecemasan yang paling mudah aja dengan tarik napas panjang, dengan misalkan tadi memberikan pikiran-pikiran positif ya, afirmasi positif. Nah, itu kita bisa memberikan. Ini adalah obat-obat yang bisa kita gunakan secara farmakologi. Tentu bidan dibatasi dalam memberikan obat-obatan farmakologi. Jadi kita mungkin pada saat ada pasien yang mengalami kecemasan lebih fokus kepada asuhan tanpa misalkan pemberian obat farmakologi. Ini yang sering ya Bu ya, benzodiazepin ini adalah yang paling efektif untuk pasien-pasien yang mengalami kecemasan ya. Nah, ini tapi harus hati-hati biasanya kalau pasien yang diberikan obat kecemasan kalau dihentikan tiba-tiba itu bisa menyebabkan rebound ya, anxiety, sehingga kekambuhannya itu akan lebih tinggi. Jadi seperti kalau yang seperti ini kan obat-obat bersaraf itu biasanya menurun gitu ya terapinya dosisnya berapa, semakin lama semakin menurun. Kalau dia tidak ada gangguan baru kita lepaskan gitu ya Bu ya. Jadi kecemasan
ini anti depresin trisiklik ya, efikasi efek sampingnya, tapi ini hanya sebagai tahu saja ya untuk ibu, karena kita juga harus memahami gitu ya obat-obatan yang bisa misalkan mengurangi terkait dengan kecemasan ya. Itu nanti ibu silahkan baca ya, nanti pertemuan berikutnya kalau ada yang mau ditanyakan kita bahas ya. Saya hanya menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh ibu ya. Tetapi kita pahami bahwa cemas itu sebetulnya terjadi reaksi yang berlebihan yang menganggap rangsangan itu menjadi membahayakan bagi dirinya seperti itu gitu ya. Artinya sehingga setiap orang itu berbeda tingkat kecemasan. Tadi ibu sudah menyampaikan ada tingkat cemas sedang, ringan. Sedang ringan itu kan sebetulnya dalam tanda kutip positif atau misalkan normal. Ya, tapi harus hati-hati gitu. Karena kalau saya baca di dalam misalkan penilaian cemas, itu kadang-kadang kan contohnya apakah Anda merasa misalkan tidurnya terganggu dan sebagainya, kan itu agak bias gitu ya, agak bias dalam artian dalam berapa lama dia merasa seperti itu gitu kan ya. Nah, itu mungkin kita sebetulnya sebagai seorang bidan bisa menggunakan berbagai tool yang dapat menilai terkait dengan tingkat kecemasan seseorang. Ya, mau misalkan menggunakan apapun silahkan, tetapi itu pastikan bahwa itu misalkan bisa mengukur. Ya, boleh ibu hasil-hasil penelitian misalkan terkait dengan tingkat kecemasan pada ibu hamil, ibu bersalin, misalkan yang direkomendasikan itu apa, itu silahkan gitu ya. Begitu ibu. Secara umum gitu ya, nanti ibu silahkan baca terkait dengan apa itu kecemasan dan bagaimana, tapi yang perlu kita tahu bahwa kecemasan itu ibu harus memahami patofisiologinya ya bu ya, sehingga pada saat kita memahami patofisiologi kita akan lebih paham bagaimana untuk menguranginya gitu kan ya. Jadi kalau kita patofisiologinya paham, berarti untuk mengurangi, kalau saya kemarin ikut pelatihan seminar tentang KB ya Bu ya, sebetulnya estrogen dan progesteron itu bisa berpengaruh, bisa misalkan memberikan efek samping. Apa sebetulnya obatnya? Sebetulnya adalah menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan hormon estrogen dan progesteron yang diberikan gitu. Cuman kan kita tidak tahu seberapa besar penyeimbangan itu. Nah ini juga sama. Ya, pada saat misalkan pasien mengalami kecemasan, ya berarti kita harus memahami mana cemas yang kita pertama harus mampu mengetahui faktor penyebab cemasnya apa. Karena kalau kita mengetahui faktor penyebabnya cemasnya apa, tentu kita akan mudah memberikan terapi. Dan patofisiologinya apa? Itu yang harus kita pahami sehingga nanti akan rasional. Kenapa berikan misalkan terapi hipnosis dan sebagainya, ya. Demikian ibu-ibu. Ini saya hanya menambahkan karena sudah jam 6 ya, mungkin kita the next pertemuan kita bahas, ibu silahkan nanti saya share dengan yang kemarin baca kembali, kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan kita diskusi ya. Dan ibu-ibu yang sudah punya pengalaman yang baik terkait dengan misalkan implementasi itu boleh sharing ya Bu ya. Jadi kita ilmu itu tidak ada yang baku ya Bu ya. Jadi semakin kita berinteraksi dengan teman-teman semua, itu semakin banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Demikian ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan, sudah maghrib, kita tutup aja ya Bu ya. Nanti saya kembalikan dulu mungkin kepada moderator, maaf salah. Saya kembalikan mangga moderator. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya. Alhamdulillah diskusi kali ini sudah selesai oleh kelompok 2. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan kembali. Karena waktu sudah sore, mari kita selesaikan saja diskusi ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sudah ya, Bu. dalam diskusi bisa kita serap ilmunya. Amin. Amin. Nuhun ya Bu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum Bu, izin live ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Izin live ya semua. Assalamualaikum. Selamat malam Teh, jangan lupa nanti lanjut ya Teh jam 7. Ya Allah.
Allah.